Puskesmas Bluto merupakan puskesmas perawatan yang terletak di Jalan Raya Cinde nomor 3, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Setiawan, Camat Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, mendukung kegiatan Dagu Sibu yang dilaksanakan Puskesmas Bluto. Dengan adanya kegiatan Dagu Sibu ini, diharapkan masyarakat Kecamatan Prajurit Kulon bisa lebih cerdas dalam mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Farida Mariana sebagai Kepala Puskesmas Bluto Kota Mojokerto sangat mendukung gerakan Dagu Sibu sebagai bagian dari Gemah Cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat yang dilaksanakan oleh teman-teman dari unit kefarmasian Puskesmas Bluto Kota Mojokerto. Gerakan Dagu Sibu ini bertujuan agar masyarakat bisa cerdas menggunakan obat dengan benar. Gerakan Dagu Sibu terdiri dari da atau dapatkan. Jadi diharapkan masyarakat bisa mendapatkan obat di pelayanan kefarmasian yang resmi atau yang berizin, dan seperti di warung yang tidak berizin itu diharapkan masyarakat tidak mendapatkan obat di sana. Kemudian berikutnya adalah gu atau gunakan, di mana masyarakat sebaiknya menggunakan obat dengan benar sesuai dengan arahan yang diberikan oleh tenaga kefarmasian. Kemudian berikutnya adalah si atau simpan. Jadi obat harus disimpan pada tempat yang tepat, yaitu tempat yang kering, kemudian terhindar dari sinar atau cahaya matahari langsung. Jadi berikutnya adalah si atau simpan, di mana masyarakat sebaiknya menyimpan obat di tempat yang tepat, yaitu di tempat yang kering, tidak lembab, kemudian terhindar dari cahaya matahari langsung, dan tidak disimpan di dalam lemari es atau kulkas. Karena persepsi masyarakat pada umumnya merasa bahwa kalau disimpan di kulkas itu lebih aman, padahal itu sama sekali tidak benar, dan sebaiknya disimpan di tempat yang kering, kemudian tidak lembab, dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Kemudian berikutnya adalah bu atau buang, di mana obat-obat yang sudah tidak dipakai ataupun obat yang kadaluarsa harus dibuang dengan cara yang benar, yaitu harus dirusak kemasannya, kemudian dihancurkan dan ditimbun di dalam tanah. Jadi dengan adanya Dagu Sibu ini diharapkan masyarakat akan cerdas dan bisa menggunakan obat dari cara mendapatkan sampai dengan cara membuang dengan benar. Semoga dengan kegiatan Dagu Sibu ini masyarakat akan benar-benar paham dan tahu bagaimana mengelola obat dengan benar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi pelaksanaan Dagu Sibu. Dagu Sibu yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Pada kesempatan pagi hari ini akan ada sedikit tambahan ilmu ya Bu, dari dokter, dari apoteker Puskesmas Bluto ya. Karena ini Rejoto ini apa singkatannya Bu? Iya, semoga dengan adanya Rejoto ini semakin rejo ya. Ada silaturahmi antara warga Bluto dan juga Purworejo, semakin rejo. Ini perwakilan dari Puskesmas Bluto, monggo. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, bapak di sini. Sudah pernah dengar Dagu Sibu? Belum. Dagu Sibu kami dari Unit Farmasi Puskesmas Bluto. Nama saya Enda Dwi Susanti, sarjana saya apoteker. Saya apoteker Puskesmas Bluto Ibu. Dagu Sibu, dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan benar. Tanya obat, tanya apoteker. Ya ini Ibu ya.
dapatkan harus mendapatkan obat-obat di tempat yang mempunyai wewenang menjual sedia farmasi. Di mana saja itu? Di apotek, puskesmas, di rumah sakit. Iya, itu 3 tempat. Dan juga toko obat berizin. Itu 4 tempat yang mempunyai wewenang menjual sediaan atau perbekalan farmasi. Kalau di orang jual keliling itu ya, yang di pasar itu tidak mempunyai wewenang. Ya. Kemudian kenapa kalau di situ membelinya? Karena di sana sudah mempunyai mutu dan keamanan terjamin karena ada apotekernya, Bu ya. Kemudian gunakan obat dengan benar. Sebelum digunakan, tolong baca dengan cermat informasi obat yang ada di kemasan atau tanya ke petugas farmasi bagaimana cara menggunakan obat tersebut. Kemudian simpan obat dengan benar. Di mana menyimpannya, Ibu, untuk obat? Disimpan di mana? Di tempat yang jauh dari sinar matahari dan kelembapan. Jadi kalau disimpan di kulkas itu salah ya Ibu-ibu. Simpan di tempat yang jauh dari kelembapan dan jauh dari sinar matahari, kecuali pada obat tertentu yang mempunyai penyimpanan khusus. Buang obat dengan benar. Cara membuangnya nggak boleh langsung dibuang di sampah ya Ibu. Kalau sirup, buka dulu botolnya, dikasih air, baru dituang ke wastafel atau kloset. Nggak boleh langsung dibuang ke sampah. Botolnya dihancurkan dulu. Kalau botolnya bentuknya gelas, blank, dibuang etiketnya, kemudian baru dibuang ke sampah. Kalau botolnya plastik, digunting dulu ya Bu, dihancurkan dulu. Kemudian untuk bentuk sediaan tabletnya dihancurkan dulu, ditutup ya Bu, digerus, baru ditanam di tanah. Sedangkan bungkusnya digunting, baru dibuang ke sampah. Bagus Ibu, dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan benar. Tanya obat, tanya apoteker. Yuk. Sudah pernah coba di sini, Bu? Paracetamol sirup. Ini Bu-ibu ini pasti sangat familiar ya. Di rumahnya pasti ada. Karena kemudian dari suatu waktu anaknya sakit panas. Iya. Paracetamol sirup ini digunakan pada anak 3 kali 1 sendok. Kira-kira kalau pakai sendok apa Bu yang dipakai dari rumah? Sendok teh, sendok makan, atau sendok yang dari pabrik farmasi? Iya, ini yang benar ya. Takaran sendok yang benar adalah sendok yang dari pabrik farmasi. Ini 5 mili. 1 sendok teh sama dengan 5 mili. Kalau sendok makan sama dengan 15 mili. Iya. Kalau sendok teh yang di rumah itu akan berbeda karena kandungannya itu berbeda. Beda di rumah saya, beda dengan yang rumah ibu. Tidak tepat 5 mili ukurannya. Kemudian, iya, satu tidak ada ya. Jadi yang kami dapat disimpan, bukan ya Bu ya, simpan. Setelah digunakan ada. Kalau juga yang bunyinya seperti gelas tangan itu ya, Bu, yang bunyinya. Jadi ada gelas saja ya, tidak dibangun. Kemudian kalau tablet ini minumnya pakai apa? Pakai kopi, susu, air putih, benar. Tablet baik diminum pakai air putih ya. Nah, ini untuk sampai nama diminum sesudah makan. Kenapa? Karena efek samping dari sampai nama ini adalah mengiritasi lambung. Jadi minumnya 1 jam sesudah makan. Berbeda dengan yang
obat ini? Antasida. Pernah tahu antasida? Biasanya ini kalau nama bebasnya Roma Milanta ya, sama dengan itu. Untuk obat ini harus minumnya sebelum makan. Dapatkan, gunakan uang obat dengan benar. Ini penting sekali. Dapatkan, gunakan, simpan obat dengan benar. Salep hati-hati, ada persediaan salep mata dan salep kulit. Jadi perhatikan di sini. Jangan sampai salep kulit dipakai pada mata. Ya, karena dia salep mata ini harus steril, beda dengan yang salep kulit. Kemudian setelah menggunakan obat, apa yang diperhatikan? Apakah timbul gejala khusus atau timbulnya efek samping, misalnya mengantuk, gatal, poning lambung, pusing? Bila ya, segera hubungi tenaga kesehatan. Khawatirnya timbul efek samping atau alergi. Pemaparan pelaksanaan Dagu Sibu di Minlok lintas sektor yang dihadiri perwakilan dari kecamatan, kelurahan, polsek, koramil, dan tokoh masyarakat. Dagu Sibu dapatkan, gunakan, simpan uang obat dengan benar. Tanya apoteker. Terima kasih. Cara membuangnya, kalau sirup dibuka botolnya, dibuang di proses bisa, sebenarnya disobek, misalnya baru dibuang ke sampah. Atau kalau untuk tabletnya dihancurkan dulu, kemudian nanti dibuang ke proses atau dipendam. Jadi tidak langsung utuh dibuang ke sampah. Ya. Gitu ya. Terima kasih. Bu Endah. Saya Pak Sotikin. Saya apoteker di sini, Pak. Oh ya, saya Ada pasien di yang sini bisa ya. saya bantu, Pak? Saya mau memang minta bantuan untuk keluhan penyakit saya yang saya derita sudah 3 hari ini. Di antaranya adalah gatal-gatal. Gatal, Pak ya. Gatalnya di daerah mana, Pak ini? Bagian-bagian yang di sela-sela. Itu. Kulit. Ya, bentuk-bentuk anan itu kadang-kadang juga di bagian kepala. Oh, maksudnya. Pak Sodikin, saya cek dulu, Pak ya. Ini datanya Pak Sodikin, umur 62 tahun, terus nih. Terus, Alamat Jodong ya, Pak. Terus ya. Kalau dilihat dari sini, Pak, diagnosa satu adalah Bapak ini kena infeksi kulit ya, dermatitis kulit. Bapak, obatnya ini sudah benar ya. Supaya dikasih obat anti gatal, Pak. ya. Ya, ini nanti ini diminumnya 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Nah, ini juga, Pak, kalau sudah nggak gatal nggak perlu dioleskan, ya. Tapi ini rutin harus 3 kali sehari. Ya, termasuk jenis obat tulang ya itu. Oke, ini pertemuan, Pak, nggak boleh diminum, ini dioleskan Ya, di ya. kulit, Bapak. Ya. Oke, jadi Ya. ini dioleskan di kulit, yang ini diminum bila gatal saja, ya. Ya. Sesudah makan, ya. Sehari 3 kali. Kali 3 kali, nggih Pak, leres. Iya, Iya, iya. betul. Nggih, ada lagi yang saya bantu, Pak, mungkin yang lain. Apa tidak perlu didukung dengan obat lain, misalnya pakai amoxicillin untuk antibiotiknya. Oh, nggak bisa, Pak. Ya, Nggih, saya aja. nggih, cukup ini saja. Karena kalau amoxicillin kan itu antibiotik, Pak ya. Ya. Ini kalau bukan infeksi nggak boleh Oh, dikasih iya. antibiotik, Pak. Nggih, cukup ini Ya. saja. Ya. Bapak juga jangan sembarangan minum Ya. antibiotik tanpa Ya. resep Karena dokter. dia ada ginjal ya. Nggih, Ya. nggih. Cara nyimpen nanti, Pak, ya, ini disimpan di lemari yang jauh dari sinar matahari, nggih. Ya. Kalau salepnya juga ada kotak gitu, Pak, terus taruh di lemari yang jauh dari jangkauan anak-anak. Iya. Iya. Jadi kalau kayak gini nggak boleh disimpan di kulkas, Pak, tapi di lemari yang kering, Iya. jauh dari sinar matahari. Gitu. Nanti kalau nggak habis, Pak ya, ini kalau nggak habis, terus
atau sudah expired ya Pak ya, sudah rusak, ini juga sudah rusak. Cara buangnya Pak ya, nggak seperti itu dibuang ke sampah loh Pak, ini nanti dibuang ini dibuka dulu ya, dibuka dan tabletnya dihancurkan. Oh ya, ditumbuk gitu ya. Ya, terus dari ruang tanah Ya. ininya baru dibuang ke Iya. sampah bungkusnya, tapi digunting-gunting dulu Pak. Oh, betul. Sama Itu kan? apa ada expirednya kalau obat kimia itu ya? Pasti ada Pak. Ada ya? Iya, nggak ada yang abadi dunia ini Pak, Iya. pasti ada expirednya. Saya kira hanya makanan saja yang Ada expired. Pak, ini sudah lihat ya. Gitu. Ya. Ini juga Bapak kalau sebelum minum obat juga dicek dulu Pak. Iya. Expired apa belum? Iya, Ada. Iya, dicek dulu. Iya. Dilihat dulu cara pakainya, diperhatikan. Jangan sampai sanglep kita minum Pak nggih. Ya. Itu tidak usah dipermasalahkan ya, buatan produk Bekasi ada yang Bogor nggak usah. Oh, enggak usah Mas, Oh, sama iya. saja ini nggih, Iya. sama saja. Nggih, padahal kalau di puskesmas ini nggak dijamin mutu dan kualitasnya Pak. Iya. Terima kasih Pak Sadikin. Ya, saya terima kasih. Tetes mata 3 kali 2 tetes. Yang sakit kanan atau kiri? Dua-duanya ya, berarti dua-duanya 2 tetes. Terus masih kecil ya Bu ya. Nanti petunjuknya pemakaian tetes matanya ada di sini ya. Maksudnya cara pakainya ya, kalau orang dewasa mungkin bisa, ini anak-anak kecil ya, nanti ibu baca cara pemakaiannya ya. Ini jaraknya berapa bulan? Kalau misalnya disimpan ya 2 bulan, kalau sudah dibuka itu ya 2 bulan. Tapi nyimpennya harus benar Bu, maksudnya jangan ditaruh di tas. Biasanya nyimpennya di mana? Gitu. Jangan di atas kulkas atau di dalam kulkas, ditaruh meja aja nggak apa-apa, tapi jangan sampai kena sinar matahari langsung. Terus mejanya jangan yang lembab ya. Terus kalau nanti mau pakai air dilihat sirupnya keruh, kotor atau berubah warna atau baunya sudah nggak enak, nggak usah dipakai lagi ya. Terus nanti kalau buang Bu, jangan langsung dibuang, diencerkan sama air dulu, terus itu baru dibuang ya. Terus ini untuk labelnya dirusak ya, biar nggak dipakai orang ya. Ini petunjuk pemakaian obat tetes mata Bu. Sosialisasi dagu sibu oleh kader motivator pada acara pengajian. Pembacaan deklarasi komitmen mewujudkan lingkungan cerdas menggunakan obat oleh seluruh warga Sabuk RW 4. Bersama warga Sabuk RW 4. Kelurahan Prajurit Kulon. Untuk mewujudkan lingkungan Gema Cerdas. Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Pada hari ini Jumat, tanggal 31 bulan Maret tahun 2017. Saya dalam hal ini mewakili warga Sabuk RW 04 berkomitmen untuk mendukung terwujudnya lingkungan Gema Cerdas dengan satu, mendapatkan obat di tempat yang mempunyai wewenang penyelenggaraan fasilitas pelayanan kefarmasian. Dua, menggunakan obat sesuai dengan petunjuk tenaga kefarmasian. Tiga, membaca informasi obat yang ada di etiket atau label kemasan. Obat dengan cermat sebelum obat digunakan. Empat, tidak menggunakan antibiotik
tanpa resep dokter. 5. Menyimpan obat sesuai dengan petunjuk tenaga kefarmasian dan petunjuk penyimpanan yang ada di label kemasan obat. 6. Membuang obat dan merusak kemasannya terlebih dahulu. Pernyataan komitmen ini berlaku terhitung sejak tanggal pernyataan komitmen ini ditandatangani. Penandatanganan komitmen untuk mewujudkan lingkungan cerdas menggunakan obat oleh Bapak Camat, Bapak Lurah, Ibu Kepala Puskesmas, dan perwakilan warga Sabuk RW 4. Dari Puskesmas, Pak. Saya Bu Endang, saya apotekernya Prasetyo. Penjualan rumah kita menjual obat. Monitoring pelaksanaan Dagu Sibu dengan tinjauan rumah warga Sabuk RW 4 oleh kader motivator kesehatan. Dagu Sibu, dapatkan, gunakan.